Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Oliananda dengan NIM 0310202040 dari Prodi Tadris Biologi 2, Stambu 2020. Baik, di sini kita akan membahas sedikit mengenai unit terkecil makhluk hidup. Nah, di sini sudah ada gambar dari hewan, tumbuhan, maupun manusia. Sudah tergambar belum teman-teman bahwa struktur apa yang menyusun makhluk hidup? Nah, karena kita membahas unit terkecil makhluk hidup, jadi kita menggunakan mikroskop untuk melihatnya. Nah, jadi teman-teman, semua makhluk hidup tersusun atas sel. Nah, seperti yang kita ketahui, sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang terdapat dalam makhluk hidup. Nah, seperti yang sudah ada di slide, sel adalah unit terkecil dari sebuah organisme atau makhluk hidup. Sel merupakan unit struktural dan fungsional dasar organisme. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai sel prokariotik. Nah, sel prokariotik ini berukuran kecil dan strukturnya sederhana. Nah, dia tidak mempunyai membran inti, tetapi dia mempunyai membran plasma dan biasanya dengan dinding sel. Terlihat seperti di gambar. Nah, dinding selnya tersebut diselubungi oleh kapsul. Nah, di dalam sel tersebut terdapat DNA, ribosom, dan yang lainnya. Nah, terlihat pada gambar. Seperti yang diketahui, sel-sel eukariotik ini berevolusi dari sel-sel prokariot lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Nah, inti dan sistem endomembran sel eukariotik ini kemungkinan berevolusi dari kelipatan atau yang disebut dengan infold membran plasma sel prokariotik. Nah, mitokondria dan kloroplas kemungkinan berevolusi dari prokariot simbion yang masuk ke dalam sel-sel prokariot yang berukuran besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sel eukariotik. Nah, sel eukariotik ini lebih besar dan lebih kompleks dibandingkan sel prokariotik. Nah, sel ini mempunyai inti sel dengan membran. Lalu, membran sel tersebut berfungsi mengontrol komunikasi dengan lingkungannya. Nah, sel ini biasanya terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, organisme eukariotik ini terbagi menjadi 2, yaitu uniseluler dan multiseluler. Biasanya uniseluler bisa dijumpai pada protozoa, koloni, atau sebagian dari ganggang. Nah, sedangkan multiselulernya biasanya terdapat pada cendawan, tumbuhan, maupun hewan. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa tidak semua organel sel hewan terdapat atau dapat dijumpai pada sel tumbuhan. Nah, organel pada sel hewan yang tidak dapat dijumpai pada sel tumbuhan yaitu seperti lisosom, sentrosom dengan sentriol, dan flagel. Dan terdapat pula organel yang terdapat pada sel tumbuhan namun tidak dapat dijumpai pada sel hewan seperti kloroplas, dinding sel, plasmodesmata, vakuola, dan sentral. Nah, jadi sudah tahu ya teman-teman bahwa sel merupakan unit dasar dari kehidupan. Itu saja yang dapat kita bahas dalam unit terkecil makhluk hidup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.